Baik, kali ini kita belajar bersama terkait Kerajaan Kutai Martapura Bercarahidu. Jadi kerajaan ini sebenarnya berada di Muara Kamang, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jadi Sungai Mahakam ini sebenarnya sungai yang masih dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kamang, sehingga boleh dikatakan sangat strategis menjadi jalur perdagangan meskipun bukan jalur internasional ya. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang India saat itu bisa datang ke wilayah ini. Di awal terbentuknya kerajaan Kutai ini sebenarnya bernama Kutai Martadipura. Jadi awal berdirinya ini dipimpin oleh seorang maharaja yang bernama Kudungga dengan gelar Anumerta Dewa Warman. Jadi nama Kudungga ini ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan budaya lain. Sumber prasasti mengenai keberadaan kerajaan Kutai ini diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan itu berupa prasasti yang berbentuk yupa, batu berjumlah 7 buah. Jadi prasasti yupa ini berangkat tahun 475 Masehi atau abad 5. Dapat dikatakan prasasti ini sebagai prasasti tertua. Mengapa? Karena di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia ini sehingga sering dijadikan sebagai acuan ya. Awal masuknya bangsa lain ke Indonesia di zaman sejarah. Jadi prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yupa dari ketujuh buah ini baru 3 buah yang dapat dibaca. Sebenarnya Yupa ini berisi silsilah Kudungga yang memiliki putra yang bernama Aswawarman. Jadi Aswawarman ini memiliki 3 putra juga yang terkemuka. Salah satu di antaranya adalah Mulawarman. Nah, prasasti untuk Yupa yang kedua ini berisi tentang sedekah ya. Jadi sang Mulawarman ini memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor lembu kepada Brahmana. Yang ketiga berisi tentang masa kejayaan. Jadi masa kejayaan Mulawarman yang ditandai dengan upacara kenduri. Corak kebudayaan dan kepercayaan, Raja Aswawarman pernah mengadakan upacara Vastatoma, artinya upacara pensucian diri untuk pengakuan kasta. Jadi kasta ini adalah sistem pelapisan sosial pada masyarakat Hindu. Jadi Raja Mulawarman harap mengadakan upacara tersebut di atas sebidang tanah Prakeswara, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, salah satu dewa yang ada di dalam ajaran agama Hindu. Jadi Raja Mulawarman kelak mengadakan selamatan dengan mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana yang merupakan binatang yang disucikan oleh umat Hindu. Kaum Brahmana ini adalah salah satu kasta utama di dalam kosmologi Hindu sebenarnya ya. Nah, di dalam sistem sosial selain Brahmana ada kasta kesatria, yaitu kerabat dari Raja Mulawarman. Di luar Brahmana, kesatria, sebenarnya di luar golongan tersebut itu tetap adalah golongan Kutoi kuno. Ya. Jadi golongan ini masih memegang kepercayaan lama. Adapun perekonomian pada masa itu untuk pertanian itu ada minyak dan bunga malai. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sudah ada usaha dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kutai saat itu. Jadi pertanian memang dianggap sudah berjalan pada saat itu. Terkait dengan kerajinan dan pertukangan, jadi bidang usaha pertukangan Kutai ini tergolong maju, ditunjukkan dengan adanya penggunaan lampu dan malai bunga. Untuk pertanian dan perdagangan sendiri, keberadaan sapi yang disedekahkan menunjukkan adanya peternakan ya, jadi usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat Kutai. Terkait dengan sistem pemerintahan, sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu, yaitu India di Kalimantan Timur, terjadi perubahan. Jadi dalam bentuk pemerintahan.
yaitu pemerintahan suku dengan kepala suku yang memerintah menjadi kerajaan dengan seorang raja sebagai kepala pemerintahan seperti tadi ya, Kudunggal. Dalam sistem kerajaan ini, rajalah yang dianggap sebagai keturunan dewa yang harus disembah oleh rakyatnya. Oleh karena itu, raja memiliki hak di dalam menyelenggarakan pemerintahan secara mutlak dan secara turun-temurun berdasarkan garis kasta kali ini. Kali ini untuk raja yang pertama kali di kerajaan Kutai itu adalah Raja Kudungga. Jadi raja yang pertama diperkirakan masih berkebudayaan Indonesia dan pengaruh Hindu itu masuk ke wilayahnya. Dari namanya para ahli ini memperkirakan bahwa ia sama sekali tidak memeluk Hindu. Barulah putranya atau kemungkinan menantunya yang bernama Aswawarman ini yang menjadi seorang Hindu. Jadi kedudukan Raja Kudungga itu adalah sebagai seorang kepala suku. Awalnya seperti itu. Jadi ketika Hindu masuk, budaya India itu masuk ke wilayah ini, maka sistem pemerintahan pun, struktur yang ada dalam sistem pemerintahan pun juga berubah menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Siapa ya? Kepala suku. Sehingga pergantian raja ini bisa dilakukan secara turun-temurun. Raja yang kedua adalah Aswawarman. Jadi jika masa Kudungga itu belum menganut Hindu, maka barulah masa putranya ini, Aswawarman ini, atau menantunya ya. Aswawarman ini menjadi seorang Hindu melalui upacara Prastyatoma. Jadi di tanah Hindustan, upacara ini tujuannya untuk memupus hukuman kepada seorang yang membuatnya dikeluarkan dari kasta. Jadi pada masa pemerintahannya ini wilayah kekuasaan Kutai ini diperluas. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda. Jadi pada masa itu. Di dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Dan ini sangat menarik sekali ya. Jadi sampai sejauh mana kuda yang dilepaskan ini lari, yang pada akhirnya sejauh mana kuda ini lari lah itulah wilayah kekuasaannya. Oke. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman, merupakan anak dari Aswawarman yang menjadi penerusnya. Jadi Mulawarman ini adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai dan banyak disebut dalam prasasti Kutai karena besar kemungkinan prasasti Kutai ini dibuat pada masa pemerintahannya. Nah, masa keruntuhan nih. Ternyata tidak selamanya yang namanya kerajaan itu mengalami kejayaan. Jadi berarti kan ada masa pasang surut ya. Di dalam sejarah disebut bahwa kerajaan Kutai itu ternyata mengalami keruntuhan saat raja kerajaan Kutai ini terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia ini tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Di Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Jadi kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi Kutai Kartanegara asal muasalnya itu adalah berawal dari kerajaan Kutai Hindu. Jadi setelah Kutai Hindu mengalami keruntuhan, inilah yang menjadi tonggak awal kerajaan Kutai Kartanegara yang basisnya adalah Islam. Jadi sejak tahun 1735 ini Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi